ingin melakukan presentasi tugas kami yang berjudul farmakologi cara pemberian obat. Yang pertama, pengertian obat, contoh obat, dan langkah-langkah penggunaan obat. Saya sebagai moderator Eka Rahma, dan saya sebagai pemateri pertama Nata Maria. Saya sebagai pemateri kedua Nadia Nur Ramadhani. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian obat intravena atau infus. Nah, intravena atau infus dilakukan pada kasus yang membutuhkan pemberian obat secara cepat dengan dosis yang terkontrol selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh obat dan indikasi dari obat intravena. Pertama, obat untuk antibiotik seperti obat meropenem dan gentamicin. Kemudian obat untuk anti jamur, mifeprintonium dan amphotericin. Kemudian obat pereda nyeri, misalnya morfin dan hidromorfon. Obat untuk tekanan darah rendah yaitu dopamine. Kemudian cara penggunaannya. Cara penggunaan obat intravena, yang pertama kita harus mencuci tangan agar kuman pada tangan hilang. Nah, kemudian menggunakan handscool. Kemudian gunakan tourniquet atau tali pembendung sekitar 3-4 inci dari atas area tusukan. Bersihkan permukaan kulit menggunakan alkohol swab. Kemudian kateter intravena dimasukkan ke pembuluh darah menggunakan jarum. Plester infuset agar tidak bergerak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat vagina. Jadi obat vagina atau ovula adalah salah satu bentuk sediaan farmasi yang digunakan untuk obat luar. Dalam hal ini melalui vagina yang ditunjukkan untuk mencapai efek lokal maupun sistemik. Digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam vagina. Obat jenis ini disebut juga vagina suppositoria atau suppositoria vagina. Bentuknya padat, ovula akan meleleh perlahan di dalam vagina saat terkena suhu tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh obat dan indikasi vagina. Baik, yang pertama ada doxylin, merupakan obat untuk mengobati infeksi bakteri yang di bagian tubuh tertentu termasuk vagina. Kemudian yang kedua ada nystatin, juga termasuk dalam obat anti jamur untuk meredakan gatal pada vagina. Kemudian cara penggunaannya, yang pertama cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian buka ovula. Kemudian apabila menggunakan bantuan aplikator, ovula diletakkan pada lubang aplikator dengan sisi tumpul ovula. Kemudian duduk dengan satu tangan menopang, tangan lainnya memegang aplikator. Kemudian kaki ditekuk untuk mempermudah memakai ovula. Lalu masukkan ujung lancip ovula dengan bantuan aplikator. Setelah aplikator masuk ke dalam vagina, tekan tombol aplikator untuk melepaskan ovula. Kemudian jika tidak menggunakan bantuan aplikator, masukkan ujung lancip ovula kurang lebih sedalam telunjuk Anda. Kemudian rapatkan kedua kaki beberapa detik. Tetaplah duduk sekitar untuk mencegah ovula keluar kembali. Kemudian bersihkan aplikator dengan air hangat dan sabun. Keringkan ovula agar tetap bersih. Kemudian cuci tangan dengan sabun untuk membersihkan obat yang mungkin menempel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat anus. Suppositoria adalah obat solid atau padat berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum. Suppositoria rektal. Suppositoria rektal akan hancur atau larut dalam suhu tubuh. Kemudian contoh obat dan indikasinya. Yang pertama ada antihemoroid suppositoria. Adalah obat untuk mengatasi ambeien atau wasir dalam bentuk suppositoria. Yang kedua ada dulcolax suppositoria. Meningkatkan pergelangan usus dengan baik, dehidrasi atau melunakkan feses serta merangsang otot usus agar dapat mempermudah proses pembuangan kotoran saat BAB. Kemudian cara penggunaannya. Yang pertama cuci tangan, lalu buka bungkus aluminium foil dan basahi suppositoria dengan sedikit air. Lalu pasien dibaringkan dalam posisi miring.
Kemudian dorong bagian ujung suppositoria ke dalam anus dengan ujung jari. Kemudian yang terakhir, cuci tangan untuk menghindari sisa obat pada tangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat nebulizer. Nebulizer adalah alat untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup. Kemudian, contoh obat dan indikasinya. Yang pertama ada Combuset Nebul, meredakan dan mencegah munculnya gejala sesak napas atau mengakibatkan penyempitan. Kemudian yang kedua ada Ventolin Nebul, mengobati penyakit pada saluran pernapasan seperti asma dan penyakit paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Yang pertama cuci tangan, kedua gunakan handspool, lalu atur posisi pasien senyaman mungkin, kemudian masukkan obat ke sumber nebulizer, kemudian sambungkan dengan masker mask, pasang selang nebulizer ke selang nebulizer, lalu nyalakan mesin nebulizer, kemudian periksa ada uap apa tidak. Lalu bersihkan bagian dalam masker nebulizer menggunakan tisu. Kemudian pasang masker nebulizer dan kencangkan agar uap tidak keluar. Lalu jika sudah selesai, maka hentikan mesin nebulizer. Keluarkan masker nebulizer, kemudian yang terakhir bersihkan mulut pasien. Yang terakhir, kita akan menjelaskan pengertian obat oles atau topikal. Nah, obat topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioles langsung pada permukaan kulit atau selaput lendir. Nah, kemudian ada jenis-jenis obat topikal atau obat oles ini ada gel, pasta, krim, dan salep. Nah, gel adalah jenis obat topikal yang berbahan dasar air atau alkohol. Teksturnya kental dan relatif padat. Nah, gel topikal umumnya digunakan untuk mengatasi jerawat dan nyeri otot. Pasta adalah obat topikal yang berasal dari campuran bedak dan pelarut dari minyak. Teksturnya kental dan kering daripada salep. Kemudian krim. Krim umumnya digunakan untuk mengatasi masalah kulit yang menyebar luas, mulai dari gigitan serangga, eksim, maupun ruam. Obat ini digunakan untuk mengurangi bengkak dan kemerahan akibat alergi. Kemudian salep. Salep adalah obat topikal dengan 80% kandungan terdiri dari minyak. Ciri yang bisa dirasakan adalah adanya sensasi lengket pada kulit. Teksturnya lebih padat dari krim. Salep bahkan digunakan sebagai obat semi padat. Nah, contoh obat dan indikasi dari obat oles atau topikal. Pertama, contoh obat salep, yaitu povidone iodine, memiliki sifat antiseptik dan antimikroba yang berfungsi untuk menghambat perkembangan bakteri sehingga risiko infeksi pada luka dapat ditekan. Kemudian contoh obat krim yaitu Miconazole Cream adalah obat anti jamur golongan imidazole yang mengandung miconazole yang berfungsi untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh fungi atau jamur. Kemudian contoh obat gel yaitu Megatic Gel digunakan untuk mengatasi peradangan akibat trauma tendon, ligamen, otot, dan sendi, serta dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada penderita rematik atau artritis. Kemudian contoh obat pasta yaitu Canalod in Orabex merupakan pasta dental emollient sebagai bahan pembawa berfungsi merekatkan obat pada jaringan mukosa rongga mulut. Bahan pembawa akan menutupi jaringan yang iritasi sehingga dapat mengurangi rasa sakit terkait infeksi mulut yang berfungsi sementara. Kemudian
Kemudian cara penggunaannya. Cara penggunaan dari obat oles atau topikal. Pertama, cek instruksi dokter untuk memastikan nama obat, daya kerja, dan tempat pemberian. Kemudian cuci tangan, atur peralatan di samping tempat tidur klien, kemudian cuci tangan, atur peralatan di samping tempat tidur pasien, kemudian tutup sampiran atau tirai, posisikan klien dengan tepat dan nyaman, kemudian inspeksi kondisi kulit, gunakan sarung tangan, kemudian oleskan gel topikal yaitu krim, salep, gel, pasta. Demikian materi penjelasan farmakologi cara pemberian obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.